Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Res Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan peredaran sabu-sabu 1 kg. Pelanggaran lalu lintas selama operasi Patuh Tinombala meningkat. Ratusan ribu anak di Sulawesi Tengah mendapatkan imunisasi polio. Tim Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan peredaran sabu-sabu seberat 1 kg. Barang haram tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus narkoba tersebut bermula dari hasil pengintaian polisi terhadap seorang warga yang diduga menjadi pengedar sabu-sabu. Polisi pun mengikuti tersangka berinisial K berusia 39 tahun saat hendak mengambil barang di salah satu perusahaan ekspedisi di Jalan Pulau Halmahera, Palu Timur, Kota Palu. Saat dicegat, tersangka sempat berkelit, namun ketika dos mencurigakan dibuka, ternyata ditemukan satu paket berukuran besar dan berisi sabu-sabu bercampur makanan ringan. Tersangka berusaha mengelabui petugas dengan barang campuran tersebut. Tersangka pun langsung diamankan dan dibawa menuju Polda Sulawesi Tengah bersama barang haram tersebut. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari, mengatakan dari hasil pengakuan tersangka K menyebutkan kalau sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari seorang lelaki berinisial H yang tinggal di Jalan Tamrin, Palu. Paket sabu yang dikemas di dalam dos yang dicampur dengan makanan ringan itu berasal dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam pengungkapan ini kepolisian mengamankan seorang laki-laki inisial K, usia 39 tahun, yang berperan sebagai penjemput barang dari ekspedisi dan kemudian dikembangkan dengan melakukan penangkapan terhadap H, 24, yang beralamat di Jalan Tamrin, Palu, yang berperan sebagai orang yang menyuruh K untuk mengambil barang. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal. Dari pengakuan tersangka K, tim Res Narkoba pun langsung bergerak menuju rumah H dan menangkap lelaki tersebut lalu membawanya ke Mapolda Sulawesi Tengah. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sulawesi Tengah untuk diproses lebih lanjut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Operasi Patuh Tinombala 2024 di Kota Palu kini memasuki pekan kedua. Penilangan dilakukan baik melalui tilang elektronik maupun manual. Operasi Patuh masih akan terus berlanjut hingga 28 Juli 2024. Catatan Satlantas Polresta Palu, kasus pelanggaran lalu lintas di tahun ini meningkat. Tercatat, Etle Statis menemukan 250 pelanggar. Etle Mobile menemukan 70 pelanggar. Sementara tilang elektronik menemukan 8 pelanggar. Satlantas Polresta Palu juga menegur pelanggar lalu lintas di Kota Palu mencapai 240 pelanggar. Pelanggaran lalu lintas didominasi anak usia di bawah umur. Bentuk pelanggaran paling dominan seperti tak mengenakan helm saat berkendara, melawan arus, menggunakan telepon saat berkendara, hingga berboncengan lebih dari satu. Jumlah kejadian itu meningkat. Jumlah kejadian laka lantas itu meningkat. Kemudian jumlah pelanggaran tentunya meningkat.
Karena kami sekarang menggunakan etle mobile dan juga kami ada menggunakan tilang manual. Jadi jumlah pelanggaran maupun teguran yang kami sampaikan itu meningkat untuk tahun ini. Tapi ada perbedaan yang tadinya tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ke sekolah-sekolah, tidak terlalu ke anak-anak sekolah, tapi tahun ini karena kejadian didominasi anak-anak sekolah, jadi kami langsung turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi. Operasi Patuh Tinombala tahun ini menargetkan 10 prioritas. Selain 3 tadi, pelanggaran yang ditindak lainnya seperti tak menggunakan knalpot standar, tak menggunakan sabuk keselamatan, mengemudi lebih dari batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengangkat melebihi dimensi dan kapasitas, menggunakan strobo, dan berkendara di bawah umur. Hingga Juli 2024, laporan kecelakaan lalu lintas mencapai 85 kejadian. 25 diantaranya meninggal dunia, 42 luka berat, dan 98 luka ringan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Angka kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama tahun 2024 meningkat. Mirisnya, korban kecelakaan lalu lintas tersebut didominasi anak di bawah umur seperti pelajar. Kecelakaan tersebut dipicu pelanggaran baik terkait helm pengaman maupun karena ugal-ugalan di jalan raya. Menyikapi itu, Satuan Lalu Lintas Polresta Palu gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini mulai gencar dilakukan pasca kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar belum lama ini. Adapun sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, Ajun Komisaris Polisi Kanisius Franata tersebut, membahas seputar aturan dan tata tertib berlalu lintas. Salah satunya seperti larangan membawa kendaraan bermotor bagi pelajar yang belum punya surat izin mengemudi atau SIM. Selain itu, sosialisasi juga menekankan masyarakat patuh aturan berkendara di jalan raya, mulai dari mengenakan helm dan perlengkapan berkendara hingga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Langsung memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah bahwa pentingnya untuk berkendara itu harus cukup umur, dan kalau belum cukup umur itu belum bisa stabil untuk psikologinya dalam mengendarai kendaraan dan belum bisa fokus. Mereka tidak gunakan helm, biasanya yang tidak gunakan helm yang dibonceng. Nah, itu pelanggarannya. Selain itu, mereka karena tadi belum cukup umur, jadi anak sekolah itu banyak yang membawa kendaraan karena alasan mereka bilangnya jauh, padahal mereka belum cukup umur. Dan padahal itu orang tua harus memperhatikan karena itu bisa membahayakan generasi penerusnya. Sosialisasi terus dilakukan menyasar mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Masyarakat, utamanya orang tua, dihimbau mengantar anaknya ke sekolah. Tak diizinkan pelajar membawa kendaraan sendiri untuk ke sekolah jika belum memiliki surat izin mengemudi. Bagus, kayak mengajarkan kita untuk tata tertib untuk berkendara kan. Ya, jangan ngebut lah kalau di jalanan, sama patuhi kata peraturan lampu merah, ya, sama menggunakan helm. Ada banyak manfaat yang kita dapat. Salah satunya kita jadi tahu ada banyaknya peraturan yang harus kita patuhi agar tidak terjadi kecelakaan. Seperti kasus kemarin itu anak SMP itu, supaya itu tidak terjadi lagi. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat Kota Palu lebih tertib dalam berlalu lintas, serta meminimalisir tingkat fatalitas kejadian kecelakaan lalu lintas. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.